Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang. Dan Alhamdulillah pada malam ini saya ditemani oleh saudara ruhani saya yaitu Bang Teguh untuk membahas kajian-kajian ilmu tasawuf. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf dengan gambar. Nah, kembali lagi ya, judulnya apa ya tadi tuh? Judul yang kami bahas pada malam ini adalah lapisan-lapisan diri manusia. Di mana sesungguhnya kita itu terdiri dari yang zahir dan yang batin. Terdapat nikmat zahir, nikmat batin. Namun sesungguhnya yang zahir itu tidaklah kekal. Nikmat zahir itu tidaklah kekal. Dari awal mula gak ada menjadi ada, nanti kembali lagi gak ada. Awalnya nikmat, awalnya kita gak ada nikmat itu, akhirnya kita menjadi manusia. Waktu muda kita merasakan nikmat hidup masih muda, menjadi tua gak nikmat lagi sampai gak ada kitanya. Nah, ternyata eksistensi zahir kita ini tidaklah kekal. Tapi kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu lagi, ada diri kita yang batin. Kalau misalkan zahir ini telah habis masa hidupnya, expire, lalu kemana kesadaran diri kita itu? Nah, secara ajaran agama, syariat agama, kita itu nanti akan mati, lalu akan dibangkitkan di alam kubur, mengalami siksa kubur. Lalu setelah kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, yang melanjutkan di siksa kubur itu, yang ditimbang itu, yang masuk neraka atau surga itu yang mana? Yang zahir apa yang batin? Dan tentunya karena zahir ini sudah tidak ada, yang mengalami di siksa kubur itu adalah jiwa kita ini. Nanti yang disiksa itu jiwa kita ini nanti itu. Nah, bagaimana supaya kita selamat untuk menjalani perjalanan kehidupan selanjutnya? Caranya ada di masa sekarang. Tidak bisa kita berlatihnya atau persiapannya nanti, tapi harus sekarang. Nah, di dalam jasad kita itu ada jiwa. Lebih dalamnya lagi ada sir, yaitu adalah ruh. Nah, ruh ini adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Kutiupkan sebagian ruhku, jadilah kalian manusia, hiduplah kita jadi manusia. Makanya ada istilah bahwa man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Untuk sampai kenal kepada Tuhan ini yang mutlak, yang laisa kamislisaiun, tidak bisa serta-merta. Kita harus melewati metodologinya terlebih dahulu. Kita harus melalui rukun syaratnya terlebih dahulu. Rukun syarat dilalui, metodologinya dilalui, dengan beradaptasi di metodologi tersebut, sampailah kita kepada yang ini. Lalu bagaimana supaya kita bisa sampai kepada sini? Nah, secara teorinya, si jiwa kita ini yang kita punya kehendak, yang pernah saya bahas dalam video sebelumnya, bahwa jiwa ini mempunyai kelas-kelasnya, punya level-levelnya, gitu kan. Ada level nafsu, apa tuh yang pertama tuh? Amarah ya. Satu, amarah. Kelasnya. Dua, nafsu mulhamah ya.
Terus 3 lawamah. lawamah. Terus 4 Mutmainah. mutmainah. Terus yang kelima rodiyah ya. Rodiyah, terus apa lagi? Mardiyah. Mardiyah ya. Terus yang ketujuh kamilah ya. Kamilah. Nah, si jiwa ini supaya bisa naik ke sini 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 harus kenal kepada ini. Harus mengenal dirinya. Manaropa rapsa pakot alparobah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka kenal Tuhannya. Barang siapa yang kenal Tuhannya maka binasalah dirinya. Binasa itu pada saat beradaptasi ke sini. Gitu. Dan diri di sini itu bukan diri jasmani, Bukan diri jasmani, tapi sejatinya diri, itu ruh kita. Nah, si ini jasmani itu ini. Nah, jasad itu ini. Si jiwa itu ini. Si ruh ini. Si ruh itu yang ininya. Supaya si jasmani ini, si jiwa ini yang kita yang sebenarnya ini, yang kesadaran kita ini bisa sampai kenal kepada Allah, kita harus ketemu dengan wasilah. Ini jahir juga membawa wasilah ini. Orang yang membawa wasilah itu adalah manusia juga. Inilah guru. Gitu. Di baliknya guru itu adanya Rasulullah. Nur Rasulullah. Nur Rasulullah. Jadi si jahir ini gak bisa langsung ke sini. Tapi harus ke sini dulu. Gitu. Inilah yang disebut ulil amri minkum. Yang selalu ada di setiap zaman. Di baliknya adalah Nur Rasul Muhammad. Seperti itu. Kita harus ketemu ininya dulu. Makanya berlakulah ini akan ada Rasul di setiap zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum min anfusikum akan ada setiap utusan di setiap zaman. Gitu. Akan ada Rasulullah di setiap zaman dalam Al-Qur'annya atau bahasa 128 ya. Biru ya. Ada Rasul di setiap zaman. Sebetul yang Khatamul Anbiya itu Nabi. Nabi yang khatam. Nah, yang khatam itu Nabi. Nabi khatam. Kalau Nabi itu khatam, kalau ada Rasul ada di setiap zaman. Nah, ini itu ada di mana? Ada di baliknya penerus Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Penerus Nabi itu siapa ya ini? Nah, ini penerus Nabi. Disebutnya sudah bukan Rasul, bukan Nabi. Tapi disebutnya al ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kita harus ke sini berguru dulu. Nanti kita akan mendapatkan transfer of knowledge kepada otak kita. Setelah kita berguru pada saat kita berguru kepada beliau juga akan memberikan transfer of knowledge kepada kolbu kita. Jadi pertama-tama kita awalnya pasti dari transfer of knowledge ke kepala dulu. Lama-lama akan ada transfer of knowledge kepada gitu. Semuanya dari sini. Gitu. Untuk bisa sampai kepada kenal yang batinnya ini ada proses adaptasi. Di mana proses adaptasi itu adalah serangkaian dari metodologi-metodologi yang diajarkan oleh beliau.
Beliaulah nanti yang akan menuntun kita jalan dan caranya, bagaimana lika-likunya. Beliau akan menuntut kita. Ujiannya pasti akan berbeda setiap murid. Tapi isinya sama, yaitu melawan diri. Untuk kenal, melawan ini nih. Dia yang di posisi nafsu amarah, supaya bisa naik ke sini, apa? Ada pertarungan, mi'raj. Dari 100% kembali mulai ke 1% aksen. Naik lagi ke sini 100% aksen, jadi ke 1-2 aksen, terus dan seterusnya. Ini wukuf-wukuf di sini. Di sini ada mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran, mi'raj kesadaran. Terus kita naik kesadaran. Gitu loh. Nah, ini akan mengajarkannya bagaimana dia supaya bisa kepada sini. Siapa yang mengajarkan ini? Pertama kita jahirnya, lama-lama kita akan kenal batinnya. Apabila adaptasi ini kita berizki, naik dari sini kepada kenal kepada Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang tak bernama, yang tak berlafal, yang tak berhuruf, gitu. Yang tidak bisa dideskripsikan, didefinisikan, yang unlimited, seperti itu. Jadi kuncinya untuk mengenal Tuhan, kenal yang ini, gak bisa langsung ke sini, gak bisa juga kepada Nabi. Karena ini ilmunya ilmu praktek, makanya kita gak bisa sebatas beragama, sebatas teori. Harus ada orang yang benar-benar secara tatap muka mengajarkan adaptasinya kepada kita. Dan orang ini pun, guru ini pun dulunya berguru kepada guru-gurunya. Kepada guru. Sambung. Guru. Naik lagi ke guru. Naik lagi ke guru. Sampai ke guru Rasulullah Muhammad dulunya. Makanya kata Imam Ghazali, bergurulah kalian kepada yang guru-gurunya, guru-gurunya sambung kepada Rasulullah. Kata Rasulullah itu hadisnya bahwa bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta Allah, maka bersertalah dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Jadi ini yang zahir, ini yang batinnya. Beliau sudah berkekalan dengan ini. Jadi kita gak mungkin kenal kepada Allah tanpa melalui utusannya, yang zaman sekarang disebutnya ulil amri minkum. Yang jadi masalah sekarang banyak yang ngaku-ngaku sebagai ulil amri minkum, menggunakan pakaian sorban apa. Bukan itu parameternya, sama sekali tidak bisa dilihat dari penampilan gitu. Jadi kuncinya kita harus ketemu ini dulu. Nanti dia akan memberikan syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Yang pertama apa? Baiat. Ditanamkan nur iman, nur Quran, nur iman, nur kitab ke dalam dada kita sebagaimana dalam Asyura 52 gitu. Setelah kita ditanamkan itu, barulah kita adaptasi di sana. Jadi ibaratnya kalau seperti balon, ini balon. Ini batas dunia. Dengan kita dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur Quran, di sini praktek mutu qabla anta mutu. Ini prosesnya begini awalnya, lama kelamaan akan begini. Nah, setelah dibaiat, supaya ini diri kita ya, diri kita. Supaya ini bisa tembus, ini dunia nih. Ini dunia. Ini akhirat.
atau biasa kita sebut aktivasi rohani ya, Ah, agar aktivasi kita rohani. itu bisa menyeberang ke akhirat. Nah, gitu. jadi kiasnya ya, kias nih. Kalau kita di baiat itu, ini tuh dikasih celah lah. Si pembatas ini tuh dikasih celah supaya ini berpeluang untuk ke sini. Sebelum di baiat, kuncinya sebelum di baiat masih terkunci ini. Masih terkunci. Kita gak bisa mengenali ini. Gak bisa. Tapi setelah di baiat, dimatikan mutu qoblanta mutu, ini jadi tidak ada. Cuman ini jadi tidak ada pembatas. Cuman dia mau gak ke sini? Kalau dia turun ke nafsu ke bawah dari sini ke sini, dia sama aja dia lari ke sini, ke dunia. Tapi kalau dia berusaha naik ke sini, dia berusaha masuk ke sini. Gitu. Inilah fase metodologinya. Ya, Bang Teguh gitu ya. betul. Nah, pada saat kita adaptasi, kita akan terus disuntikan potensi. Ditambahin nur. Sehingga apa? Disuntikan gas lah terus. Kiasnya disuntik helium terus. Ini dunia dikasih pemberat. Tapi di sini kalau misalkan berat nur kita lebih tinggi isinya, lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan kita akan begini. Nah, kita ada di sini. Full di sini. Full di akhirat. Gitu. Nah, seperti itu. Kita jadi naik ke sini. Sehingga kita menyadari bahwa alam dunia ini hanya sebatas mimpi atau fata morgana. Karena kita sudah melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kesadaran kita ada di kesadaran yang lebih tinggi. Begitu. Ini ke sini di alam dunia. Begitu kita bisa adaptasi sampai ke sini, kita sudah melepaskan sedikit demi sedikit dunia kita sampai bisa ke sini. Nah, nanti sampai kalau berizki kita bisa sampai segini. Selama kita mau mengikuti arahan petunjuk beliau. Jadi ada guru zahir, ada guru batin nantinya. Gitu. Disitulah perjalanan kita ya dalam pengenalan akan Allah. Bang Teguh barangkali ada tambahan, silahkan. Ya baik, terima kasih Bang Teja. Dari apa yang Bang Teja jelaskan, bahwa memang kita itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani atau zahir dan batin. Nah, sedangkan untuk menjangkau akhirat itu tidak bisa dijangkau oleh jasmani. Ketika kita mati atau putus nyawa, jasmani itu dikubur. Sedangkan yang harus naik itu yaitu rohani yang bisa menyeberang akhirat. Karena dimensi akhirat itu ya untuk rohani. Nah, bagaimana cara kita agar rohani kita itu bisa kembali kepada yang maha rohani? Nah, untuk itu ya diperlukanlah guru yang membimbing. Ya. Guru yang membimbing dan bisa menghantarkan rohani kita. Tanpa itu, mana mungkin kita bisa mengenal yang maha rohani. Nah, dalam perjalanan rohani itu, untuk pertama kan tadi baiat ya. Setelah baiat itu kita dibimbing untuk menjalankan fase atau tahapan selanjutnya, yaitu ada zikir sendiri, zikir berjamaah, dan suluk. Itu untuk apa? Itu untuk adaptasi agar rohani kita itu bisa, apa istilahnya, agar rohani kita itu bisa tetap istiqomah dan untuk pembersihan ya. Ya. Intinya di zikir itu tazkiyatun nafs. Karena yang bisa kembali itu ya jiwa-jiwa yang sudah bersih atau jiwa-jiwa yang tenang ya di nafsu mutmainah itu. Mutmainah. Nah, dari tahapan-tahapan itu
semakin kita naik, kesadaran kita pun semakin naik. Yang tadinya kita itu lebih berat terbawa ke dunia, semakin naik jadi cenderung lebih ke akhirat ya. Ya, Karena memang itu yang kita tujuan akhir kita itu ya bisa pulang gitu. nah seperti halnya gini. Jika kita meyakini secara syariat agama bahwa kita itu hidup di dunia, nanti dikubur, masuk ke alam kubur, terus nanti kita masuk ke surga atau ke neraka. Sebenarnya dalam praktik ilmu tasawuf dan harus hakul yakin, harus dibuktikan bahwa neraka ini sistemnya multiverse, paralel, ya berdampingan. Jadi pada saat kita di dunia itu, kita itu bisa memasuki alam ini. Untuk masuk alam kubur apa? Harus mati. Makanya kata Nabi, matilah kamu sebelum kamu mati. Kamu harus mati dulu. Gitu. Bukan mati secara bunuh diri, bukan. Atau dibunuh, bukan. Itu kan. Tapi mutu qabla antamutu, mati secara hakikat. Itulah proses baiat. Jangankan mati, tidur saja kita udah Sudah tidak sadar lagi gitu. mati gitu. Makanya bisa hilang itu iman kalau kita belum pernah dibaiat, ditanamkan nur iman, dimatikan sebelum kita mati. Nah, karena kita mati pada saat hidup, mutu qabla antamutu, dimatikan sebelum kita mati, kita akan tahu pada saat fase di alam kubur. Nah, ini mulai ada metodologi nih di sini, dan ini gak bisa kita buka kecuali kita masuk, Harus mengalami sendiri. harus mengalami gitu kan. Nah, begitu kita masuk alam kubur, kita akan tahu juga nih surga neraka pada saat kita di dunia. Oke, logikanya seperti apa? Nabi Muhammad bercerita bahwa pada saat di dunia, beliau saat Mi'raj melihat orang disiksa di neraka. Itu kalau kita mau berpikir kritis ya, bahwa Nabi Muhammad melihat itu pada saat Mi'raj itu, ternyata Nabi Muhammad sudah melihat existing dari neraka itu sendiri. Sehingga pada saat itu sebenarnya neraka sudah eksis. Gitu, sudah ada. Sehingga alam dunia dan akhirat itu paralel. Nah, ini dunia, ini akhirat. Bukan seri. Ini seri. Baru ini akhirat. Enggak, tapi paralel. Gitu. Kalau misalkan kita gak bisa kayak gini, gimana resikonya? Kesadaran kita gak akan pulang, jiwa kita akan pulang. Akan terus kembali lagi kepada perputaran kehidupan. Makanya bukankah engkau tidak mengerti bahwa kau sedulunya pernah dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi. Dilahirkan menjadi kayu, batu, dan tanaman. Seperti itu. Makanya sebenarnya semua agama itu sama. Tergantung sudut pandang teman-teman yang melihatnya. Tapi sesungguhnya sudut pandang manusia menilai agama itu adalah sangat-sangat relatif. Satu-satunya kita untuk menilai agama yang benar, yang mutlak adalah kita beserta pencipta agamanya itu, pencipta sistem itu. Agama kamu yang salah, agama kamu yang salah, agama kamu yang salah. Bagi dia, agama dia yang benar. Itu kerelatifan, tidak akan pernah benar-benar sampai ke tingkat kebenaran yang mutlak. Untuk mencapai kebenaran yang mutlak, kita harus kenal dulu penciptanya. Makanya sering saya sampaikan bahwa semua agama itu benar dan semua agama itu juga salah. Benar dan salahnya suatu agama apabila si pemeluk agama telah sampai kepada makom hakikat pada agama itu sendiri. Karena kalau agama yang relatif itu akan berubah-ubah, akan berganti seiring dengan perjalanan waktu. Makanya agama itu sebenarnya ciptaan ini, sistem ini. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu agama sebelum kenal kepada ini. Makanya yang pertama-tama itu awaludin ma'rifatullah, kenal Tuhan dulu. Baru kita akan kenal dengan Al-Quran yang kodim. Kalau kita gak kenal Al-Quran yang Tuhan yang kodim, kenal kepada Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya, kita tidak akan bisa menyentuh Al-Quran. Karena dalam Al-Waqiah 79 jadi saja sudah dijelaskan bahwa Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh hati, oleh roh yang disucikan. Gitu. Nah ini nih yang harus dibersihkan dulu. Supaya bersih harus masuk ke sini.
Kalau ke sini ya ini kita manusia ini sekarang nih mudah nafsu, ngejar-ngejar nafsu, keinginan. Tuhan dirinya. Yang dia pertuhankan adalah keinginannya, egonya, harapannya, cita-citanya. Bukan Allahnya. Kenapa? Karena gak kenal Allahnya. Supaya kita benar-benar kenal kepada Allahnya, kita harus melewati metodologinya. Kalau kata moyang guru saya, Kakek Prof menyatakan bahwa kalau sudah tahu masuk neraka, ya belajar masuk neraka dari sekarang. Kalau sudah tahu ada harus melewati lautan untuk berenang, belajar berenang dari sekarang. Kan seperti itu. Ya itu kembali lagi kepada teman-teman. Apakah teman-teman mau cukup sampai di dunia ini saja atau mau menyelesaikan kehidupan ini gitu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Barangkali Bang Teguh ada tambahan nggak? Jadi si guru ini, si Jahir guru ini, beliau ini dulunya juga kayak gini posisinya gitu. Sampai beliau mencapai makom kerohanian yang Tuhan anggap cukup, mumpuni, sudah memenuhi kriterianya, sehingga beliaulah menggantikan posisi gurunya gitu. Terus gimana kalau guru ini punya banyak murid? Misalkan ini ada murid A, B, C. Nah, disinilah banyak nama-nama tarekat tuh sebenarnya, awal mulanya banyak nama tarekat tuh. Ini punya pencapaian masing-masing. Dan barang siapa yang murid mencapai tingkat makoman tertinggi, maka dialah yang menjadi waliya mursyida. Dan itu tidak bisa dilihat dengan kacamata jahir. Makanya saya sering bilang masukin aja semuanya tarekat. Wah, saya jadi buang-buang waktu dong. Kalau saya masukin semua tarekat. Itu sebenarnya kembali lagi kepada rezeki kalian masing-masing. Selama kalian niatnya benar, gitu kan, dan Tuhan menghendaki, tentunya kalian akan kena guru yang potensinya paling tinggi, yang baterainya di puncak. Makanya ada segitiga kayak gini nih, misalkan katanya banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga, menuju Tuhan. Dari semua sekolah tarekat, katakan hanya satu. Misalkan ke sini punya makom pencapaian terus masing-masing, tapi hanya ada satu. Makanya kalau kata moyang guru saya apa? Sekolah kita ini satu-satunya di dunia. Guru moyang guru saya juga menyampaikan bahwa kita ini mahkotanya tarekat. Maksud mahkota tarekat itu sudah bukan cincinnya lagi, sudah bukan gelangnya lagi, bukan segelas kalungnya lagi, puncaknya. Gitu. Makanya kalau orang berguru tarekat zaman dulu, itu kalau sudah berguru ke sini, kata gurunya, saya sudah tidak bisa mengajarkan kamu lagi. Silahkan kamu cari guru yang lain. Nyarilah ke guru yang ini. Saya sudah tidak bisa mengajarkan kamu lagi, cari guru yang lain. Bergurulah ke sini, dan sampai dia ketemu guru yang warisnya, yang di puncak, yang pencapaian makom tertinggi, disitulah dia berpeluang menjadi penerusnya gitu. Makanya bergulah gitu. Saya juga berguru ke sini melalui beberapa guru dulu gitu. Sehingga akhirnya saya alhamdulillah berizki gitu kan. Gitu. Ada tambahan nggak Bang Teguh? Banyak tarekat memang sekarang. Tapi pada hakikatnya itu yang benar-benar mutlak itu cuma satu dari banyak golongan apapun. Yang waris itu cuma satu. Ya. Selain yang satu itu, ya bisa dikatakan ya palsu gitu kan, atau baterainya kecil. Jadi gini, ibarat satu tarekat ada yang jadi batang pohonnya, ada yang jadi rantingnya, ada yang jadi dahannya, gitu kan. Kita tidak menilai tarekat yang sana palsu, yang sana benar, enggak, gitu kan. Tapi di situ membedakan adalah potensinya, energinya, gitu. Kalau energinya yang paling besar, otomatis kita bisa menggerakkan tenaga yang besar juga, gitu.
karena perolehan energi yang sangat besar ini benar-benar tak terhingga, akhirnya apa? Adaptasinya pun mati-matian gitu, karena akan berimbang. Gak cuma cukup wirid sendiri, wirid jemaah, enggak, mati-matian gitu. Nah, disitulah pembelajaran yang harus kita lalui. Di dalam metodologi itu terdapat kurikulum-kurikulum yang harus kita lalui gitu kan, sampai kita berisi kenal kepada ini. Kalau kita berguru kepada ini kurang nurut lah ibaratnya, kita belum tentu akan berisi sampai kenal ke sini. Kalau kita kurang nurut lah ke sini atau kurang gak adab ke sini, gak ada adab ke sini, kita gak akan berisi sampai kenal kepada guru yang batin, yaitu Nur Rasulullah. Tidak akan. Efeknya apa? Begitu ini berlindung, wafat, begitu ini wafat, gak ada, ini akan seperti ayam kehilangan induknya. Dia akan kembali lagi kepada aturan umum syariat yang pada umumnya. Dia sudah melupakan lagi pembelajaran yang sebelumnya. Dia hanya punya nostalgia. Tapi dia sebenarnya sudah tidak bisa merasakan itu lagi. Tapi dia mengingat bahwa begitu indahnya dulu. Tapi kok saya gak bisa merasakan getaran itu lagi? Silahkan tanyakan kepada murid-murid yang sebelumnya. Gitu kan. Dia tidak bisa merasakan getaran itu lagi. Seperti pada saat gurunya masih ada. Begitu gurunya berlindung, dia kelimpungan. Gitu kan. Padahal dia dianggap ketua atau pewaris atau selanjutnya yang dituakan. Tapi sebenarnya dia sudah gak ada setrumnya. Dia sudah tidak boleh sebenarnya menurunkan ilmu apa-apa kepada murid yang baru. Karena sebenarnya dia punya kabel tapi tidak punya daya listrik lagi. Gitu. Makanya di sini kita harus mati-matian sampai bisa ketemu ke sini. Begitu ini berlindung, kita tetap dibimbing oleh Nur Rasul Muhammad, Nur Rasulullah. Gitu. Atau bahasa lainnya udah kehilangan sambungan ya. Ya, jadi missing link. ya. Jadi ini tuh baterai, ini tuh kabel. Dan ini adalah setrum. Gitu. Ini akan mengajarkan jangan sampai di saya gitu. Bergurunya, kamu harus sampai ke yang batin. Karena ini saya yang jahir ini akan meninggal juga gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa ini akan mati. Kamu harus sampai ke sini. Ini yang akan membimbing kamu. Kalau kita sampai ke sini dan berizki apalagi ke sini gitu kan. Kita akan meneruskan perjalanan ini gitu loh. Akan meneruskan kewajiban untuk menyebarkan lagi ilmu pengenalan Tuhan, ma'rifatullah melalui metode tarekat. Seperti itu. Ya mungkin itu ya Bang Teguh yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi petunjuk buat teman-teman, karena Al-Quran yang petunjuk penerang pembeda itu hanya Al-Quran Qadim, bukan sekedar Al-Quran Mushaf. Karena itu ibaratnya Mushaf itu sebenarnya cangkang, isinya adalah nur itu sendiri, nur kitab itu sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.